kita akan membahas beberapa emiten di sektor komoditas batubara. Mungkin teman-teman yang masih memegang saham-saham batubara, terasa nggak sih bahwa ternyata penurunannya semakin dalam ya untuk beberapa saham. Dikarenakan memang secara komoditas, kita ketahui saham ataupun komoditas batubara memang masih turun ya, melanjutkan tren penurunan dari tahun 2023. Nah, mungkin kita bisa melihat secara pergerakan dari komoditas batubara. Kita ketahui memang di sepanjang tahun 2024 komoditas batubara turun sekitar 7,3%. Kemudian ditambah di sepanjang 2025 ini hingga Februari kalau kita lihat penurunannya sudah di level 104 ya. Bahkan ini nggak lama kemungkinan bahkan bisa tembus di bawah 100, bahkan sudah turun sekitar 18%. Memang saat itu komoditas batubara sempat naik-naiknya di tahun 2022 ya, puncaknya hingga menyentuh level 450 US dollar per ton. Tapi sayangnya setelah tahun 2023 sudah mulai ada penurunan dan berlanjut hingga saat ini. Memang kalau kita lihat salah satunya banyak transisi ya dari energi fosil ke energi bersih. Jadi kalau kita lihat beberapa negara termasuk China dan yang terbaru ada Vietnam, di mana Vietnam juga memang sekarang sedang mengadakan pembangunan rendah karbon dan targetnya mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. Kemudian kalau kita lihat dari sisi supply, memang saat ini batubara sedang oversupply, salah satunya di mana China juga sedang mengenjot produksi batubara sekitar 1,5% atau menjadi 4,8 miliar ton pada 2025, di mana setelah mencapai rekor tahun 2024. Kemudian selain itu dari sisi impor, India kita ketahui tahun 2024 impor batubara India turun 2% dan diprediksi tahun 2025 ini masih akan turun impornya sekitar 10% atau menjadi sekitar 155 juta ton metrik. Jadi kita lihat memang dari sisi supply masih over, kemudian juga beralih dari transisi fosil ke energi bersih. Hal ini memang mendorong penurunan di komoditas batubara. Nah, lalu bagaimana pergerakan harga saham-saham batubara yang ada di tanah air? Ya, di sini CNBC Indonesia Research merangkum ada 5 emiten. Yang pertama yang belum lama IPO ya, ADI, kemudian ada Bumi, Cuan, ITMG, dan juga PTBA. Jadi kalau teman-teman perhatikan memang dalam satu minggu ini, sepekan ini pergerakannya lumayan cukup baik ya, karena terdorong dari penguatan ISG kemarin yang hampir 3% di pekan awal pertama. Kemudian kalau selama 1 tahun memang beberapa saham ada ADI, ini karena baru IPO ya, kemudian ada Bumi, Cuan masih mencatatkan kinerja yang cukup baik. Cuan memang karena terdorong beberapa aksi korporasi ada ekspansi, kemudian juga Bumi terdorong dari peningkatan penjualan, kemudian ada ITMG dan juga PTBA. Di sini sayangnya memang masih terkoreksi. Jadi memang selain dari beberapa aksi korporasi, ada juga memang kabar terbaru yang dimana kalau kita lihat kemarin harga saham-saham batubara beberapa memang menguat karena merespon dari Undang-Undang Minerba yang sudah disetujui oleh DPR pada tanggal 18 Februari 2025 kemarin, karena memang ini sejalan dengan kebijakan dari pemerintah. Tapi tetap untuk pergerakan batubara dan juga hasilnya tetap dipengaruhi paling besar dari supply dan juga demand. Nah, lalu bagaimana nih kinerja dari saham-saham batubara di sepanjang kuartal 3 2024? Karena untuk tahun yang 2024 banyak yang belum rilis ya kalau kita lihat. Dan di sini kita ada Cuan, Bumi, PTBA, dan juga ITMG. Jadi kalau teman-teman melihat memang secara laba bersih di sini hanya Cuan dan juga Bumi yang masih mencatatkan kenaikan laba bersih yang ratusan persen, sejalan tadi harga sahamnya juga naik. Kemudian PTBA di sini juga ITMG justru turun ya. Jadi kalau kita lihat secara rinci di mana per September 2024 kemarin Cuan mencatatkan pendapatan hingga 612,76% atau menjadi 546,5 juta US dollar. Nah, kalau kita lihat memang pendapatan dari Cuan sendiri tentu saja ditopang dari penjualan batubara sekitar 178,16 juta US dollar, kemudian juga ada konstruksi dan rekayasa sekitar 177,8 juta US dollar, dan juga tentu saja di sektor penambangan sekitar 165,9 juta US dollar. Dan tentu saja juga memang Cuan ada jasanya juga, jasa dan juga pendapatan lain-lain. Nah, kita ketahui pelanggan Cuan terbesar ketiga itu ada Freeport ya, Freeport Indonesia, ada Kideco Jaya Agung, kemudian juga ada Flame Asia Resorts. Nah, kemudian untuk dari sisi laba bersihnya memang tumbuh baik, pendapatannya juga tumbuh baik, tapi kalau kita lihat dari sisi beban juga kemarin Cuan mencatatkan kenaikan beban hingga 1000% atau menjadi 436,3 juta US dollar. Nah, kemudian kalau kita bergeser ke Bumi juga harga sahamnya
luar biasa ya kenaikannya karena laba bersihnya juga meningkat kalau kita lihat per September 2024 di mana saham Bumi mencatatkan laba bersih 110,88% kenaikannya atau menjadi 122,8 juta US dollar. Dan untuk capaian laba tersebut tentu saja memang ditopang dari peningkatan pendapatan dan juga selisih kurs. Nah, kemudian untuk ITMG sendiri di sini terjadi penurunan laba bersih dikarenakan memang pendapatannya juga merosot sekitar 9,3% per September. Kemudian juga untuk PTBA di mana juga laba bersihnya turun yang menjadi 3,23 triliun per September dikarenakan memang salah satu sisinya adalah dari penjualannya, secara penjualannya naik tapi bebannya meningkat sehingga secara laba bersih menurun. Kemudian bagaimana nih dengan proyeksi dividen dari saham-saham batubara? Ya mungkin kalau teman-teman masih memegang saham batubara pasti andalannya adalah dividennya ya. Jadi kalau kita hitung di sini di mana ini harga saham per 19 Februari ya 2025. Kalau kita lihat dari IPS kemudian dari dividen payout rasionya kita masih pakai angka yang sama ya, kemudian DPS-nya. Nah, yield-nya di sini tiga-tiganya masih mencatatkan di atas level 10%. Jadi sebenarnya ini masih menjadi kabar yang cukup baik ya untuk saham-saham batubara dikarenakan meskipun kinerjanya sebagian turun tapi untuk proyeksi dari dividennya masih di atas 10%. Dan memang paling tinggi tadi kita bisa lihat ada di AADI ya hingga mencapai 17%. Nah, ini disclaimer on, balik lagi jangan lupa dianalisa ulang. Dan tentu saja mungkin pergerakan harga saham batubara di tahun ini belum cukup baik dikarenakan komoditasnya masih oversupply.